Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Hitasari, NIM 213410001 dari Prodi S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. Dan saya Rihul Aula Cahyaningsih, NIM 213410009 dari Prodi S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. Kali ini kami berdua akan menjelaskan tentang perbedaan antara sirkulasi prenatal, yaitu sirkulasi pada janin di dalam kandungan, dengan sirkulasi postnatal atau setelah bayi lahir. Selamat menonton. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang sirkulasi postnatal atau setelah bayi lahir. Nah, selanjutnya, setelah bayi lahir, yang terjadi adalah jalan pintas yang 3 pada sirkulasi prenatal akan menutup. Yang pertama, di sini terjadi penutupan foramen ovale. Kita bisa lihat di sini, foramen ovalenya menutup, sehingga meninggalkan fossa ovale dari struktur atrium dextrum dan foramen ovale dari struktur atrium sinistrum. Nah, penutupan foramen ovale ini menjadi fossa ovalis atau fossa ovale di sini terjadi karena saat bayi lahir, dia akan berusaha bernapas. Di sini, usaha nafasnya akan menyebabkan pengembangan daripada paru atau pulmonya. Nah, akibat peningkatan volume paru di sini, efeknya adalah peningkatan tekanan darah di atrium sinistrum pada bayi baru lahir. Nah, pada masa janin atau periode fetal, valvula foramen ovale ini bisa bertahan tetap terbuka dan membentuk foramen itu karena pada masa janin tekanan di atrium dextrum itu lebih tinggi dibandingkan dengan atrium sinistrum, sehingga valvulanya yang di sini valvula fossa ovalisnya akan membuka yang menyebabkan dan memungkinkan aliran darah dari atrium dextrum ke sinistrum, tetapi ketika setelah lahir, tekanan darah di atrium sinistrum lebih tinggi. Itu akan menyebabkan valvula foramen ovale ini tertekan ke arah septum dan akhirnya menutup setelah bayi lahir. Menutup selamanya menjadi fossa ovalis. Nah, kemudian pada bayi baru lahir juga terjadi penutupan daripada ductus venosus. Ductus venosus arantii akan menutup karena pada saat bayi baru lahir, kita akan melakukan atau petugas medis akan melakukan pemotongan tali pusat, di mana di situ terdapat arteri dan vena umbilikalis. Dengan pemotongan tali pusat itu, aliran darah dari plasenta ke umbilikalis akan tertutup. Nah, ini menyebabkan ductus venosus arantii-nya tidak dialiri darah lagi, sehingga dia akan berobliterasi dan mengecil membentuk ligamentum venosus. Kemudian yang ketiga, untuk ductus arteriosus. Nah, pada saat bayi baru lahir, aliran darah ke pulmo itu akan meningkat. Mengapa hal ini terjadi? Karena terdapat tekanan negatif pada paru yang mengembang. Hal ini menyebabkan aliran darah trunkus pulmonalis sebagian besar akan dialirkan ke arteri pulmonalis, baik dexter maupun sinister, sehingga ductus arteriosus botali tidak dialiri darah lagi, dan akhirnya
dia juga akan berobliterasi membentuk ligamentum arteriosus atau ligamentum arteriosum. Nah, jadi itulah yang terjadi pada sirkulasi bayi baru lahir. Jadi, ketiga jalan pintas yang tadi ada pada masa janin itu akan tertutup. Nah, selanjutnya untuk sirkulasi bayi, ini akan sama dengan sirkulasi dewasa, yang terdiri dari sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmonal. Demikian penjelasan dari kami tentang perbedaan antara sirkulasi prenatal, yaitu sirkulasi pada janin di dalam kandungan, dengan sirkulasi postnatal atau setelah bayi lahir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.